Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah Arsitektur Enterprise pertemuan 3 ya, dengan tema materi terkait metode dan kerangka kerja. Untuk pendahuluannya, kebanyakan kerangka kerja arsitektur cukup tepat dalam membangun elemen apa yang harus menjadi bagian dari arsitektur. Nah, kerangka kerja arsitektur di sini merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah arsitektur enterprise atau sebuah perusahaan besar ya, sebuah organisasi besar, maka diperlukanlah sebuah kerangka kerja, planning atau pondasi yang cukup kuat ya, agar nanti bisa menunjang setiap operasional dari perusahaan khususnya. Kemudian, namun untuk memastikan kualitas arsitektur enterprise selama siklus hidupnya adopsi kerangka tertentu tidak mencukupi. Kemudian hubungan antara berbagai jenis domain ya. Domain di sini artinya relasi ya. Kalau kita bicara website, domain ini berupa alamat ya, lain satu kata beda makna ini. Kemudian ada pandangan atau lapisan arsitektur harus tetap jelas dan setiap perubahan harus dilakukan melalui metode. Itu. Kemudian untuk tujuan ini beberapa metode yang tersedia yang dapat membantu arsitek ya melalui semua fase siklus hidup arsitektur. Nah, artinya ketika sebuah arsitektur perusahaan ya enterprise itu berjalan ya beroperasi, maka akan menemui berbagai macam kendala, berbagai macam pengembangan, berbagai macam fase-fase ya, entah itu fase yang baik atau bahkan kurang baik, itu tetap diawasi dengan menggunakan metode tertentu ya, karena agar hasilnya lebih sesuai dengan apa yang diharapkan, lebih fleksibel gitu ya. Kemudian metode arsitektur enterprise. Sebuah metode arsitektur adalah kumpulan terstruktur teknik dan langkah-langkah proses untuk menciptakan dan mempertahankan arsitektur enterprise. Nah, metode biasanya menentukan berbagai tahapan siklus hidup arsitektur, apa yang harus diproduksi pada setiap tahap dan bagaimana mereka diverifikasi ya atau dicek atau dites. Kemudian metode berikut yang layak untuk pengembangan arsitektur. Pertama ada RUP ya atau Relational Unified Process. Ini berdasarkan pengertian dari Jacobson et al. Dan rekan-rekannya yang dikutip dari jurnal tahun 1999 mendefinisikan proses berulang seperti bertentangan dengan proses air terjun klasik atau waterfall ya, yang menyadari software dengan menambahkan fungsi untuk arsitektur pada setiap kenaikan. Perpanjangan terhadap perusahaan arsitektur TI diberikan oleh McGovern dan kawan-kawan ETAL DKK 2004 dalam bentuk Enterprise Unified Process seperti itu. Kemudian ada yang kedua, ada UN atau Effect Modeling Methodology ya atau UMM, adalah bisnis tambahan proses dan model informasi metodologi konstruksi. Ruang lingkup ataupun batasannya adalah sengaja dibatasi untuk operasi bisnis. Ini langkah teknologi spesifik aspek ya. Kemudian Business Collaboration Framework atau BCF yang saat ini dalam pengembangan akan menjadi spesialisasi dari UMM, bertujuan mendefinisikan pertukaran informasi eksternal perusahaan ya dan bisnis yang mendasari kegiatan mereka. Kemudian satu lagi ada metode TOGAF ya, TOGAF Architecture Development Method atau ADM. Dikembangkan oleh The Open Group, menyediakan tahapan rinci dan baik dijelaskan untuk mengembangkan arsitektur TI ya. Versi saat ini dari TOGAF
ya berdasarkan sumber rujukan dari di Open Group 2011 menyediakan metode kerangka kerja dan pengembangan untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Nah, ini kerangka kerja dari TOGAF ya contohnya. Pertama, apa yang dibutuhkan ya, requirement-nya apa yang yaitu arsitektur vision, tujuan dari arsitektur itu apa? Kemudian bisnis arsitektur ya, kemudian information system, kemudian opportunities dan solution ya, peluang dan solusi, kemudian ada migration planning, ada perpindahan, rencana perpindahan, rotasi ya, kemudian implementation governance, penerapan pemerintah ya, kemudian arsitektur change management seperti itu. Nah, itu sangat dibutuhkan utamanya untuk sebuah perusahaan besar ya seperti itu. Kemudian dari information lanjutan dari requirement yang tadi ya berdasarkan information system dan opportunities terbagilah 8 teknologi arsitektur mulai dari create baseline, kemudian consider view, kemudian consider views ya, kemudian create arsitektur model, select service dan begitu pun seterusnya sampai 8 poin. Seperti itu. Nah, itu contoh metode TOGAF ya. Kemudian ada Chief Information Officer Council telah menciptakan the Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF ya disingkat, disertai dengan panduan praktis dan berguna untuk mengembangkan arsitektur enterprise untuk organisasi pemerintahan ya atau CIO ya, CIO Council 2004. Inisiatif lain dari pemerintah AS termasuk Federal Enterprise Architecture FEA ya disingkat. Kemudian Federal Enterprise Architecture Program Management Office dan pengembangan keuangan arsitektur proses dan departemen keuangan. Kalau ini metode yang digunakan memang untuk arsitektur yang bergerak dalam bidang keuangan seperti itu. Kemudian ada di IEEE ya 1471 sampai 2000 garis miring ISO garis miring IEC ya 42010 standar. Nah, apa ini? Pada tahun 2000 IEEE maaf, Computer Society disetujui IEEE ya standar 147E yang membangun dasar teoritis yang kuat untuk definisi analisis dan deskripsi dari arsitektur sistem. Nah, IEEE ini juga merupakan sebuah perusahaan ya yang memang memiliki sumbangsi pada perusahaan-perusahaan lain dalam mengembangkan sistem itu. Nah, IEEE ini juga ada versi jurnalnya. Rekan-rekan bisa cari di internet, di Google, bisa IEEE. Itu jurnal terpercaya internasional. Nah, ini contoh alur dari conceptual model of architecture description ya based on IEEE computer. Nah, ini modelnya berbeda dengan TOGAF tadi. Ada perbedaan yang cukup identik. Kemudian ada the Zachman Framework ya. Pada tahun 1987, John Zachman memperkenalkan arsitektur enterprise pertama dan paling terkenal meskipun saat ini disebut dengan kerangka sistem informasi arsitektur. Kerangka yang berlaku untuk perusahaan adalah hanya struktur logis untuk mengklasifikasikan dan mengorganisir deskriptif ya, mendeskripsikan secara representasi dari suatu perusahaan yang signifikan terhadap pengelolaan perusahaan serta pengembangan sistem perusahaan ya seperti itu. Nah, ini contoh metode dari the Zachman Framework ya. Nah, metodenya seperti ini untuk pemecahan masalahnya. Berbeda dengan metode yang tadi, dia diasumsikan dalam sebuah kotak yang di dalam kotak tersebut terdapat beberapa kotak-kotak kecil ya.
Nah, bila contoh di sini ada 5 kotak ke bawah ya. Ada satu kolom dengan 5 baris. Dengan indikatornya yaitu planner, owner, designer, builder, dan subkontraktor. Untuk planner, itu dia akan untuk menentukan sebuah konsep, ya, untuk menentukan sebuah skop konseptual atau batasan dari permasalahan yang ada, perlu direncanakan terkait berdasarkan 6 pertanyaan ya. What, apakah, how, bagaimana, where, di mana, siapa, when, kapan, dan why, kenapa. Seperti itu. Kemudian ada data, function, network, people, time, dan motivation. Seperti itu. Nah, ini nanti akan merujuk pada suatu hasil akhir terkait konsep dan solusinya. Ya, mulai dari batasannya, scope, kemudian enterprise model yang digunakan untuk perusahaan itu apa, kemudian ada sistem model, ya, kemudian teknologi model. Nah, teknologi di sini infrastruktur yang digunakan untuk sebuah teknologi apa? Apakah menggunakan jaringan berskala kecil, menengah, atau berskala besar, berskala luas. Kemudian ada detail representation. Ada pandangan perspektif pada zaman framework. Yang pertama ada planner, rencana, yang menetapkan objek dalam bahasan latar belakang, lingkup, dan tujuan. Kemudian ada owner, penerima dan pemakai, penerima atau pemakai produk atau jasa dari enterprise, end user ini. Kemudian ada designer, ini end user untuk perancang perantara antara apa yang diinginkan dan apa yang dicapai. Kemudian ada builder, pengawas atau mengatur dalam menghasilkan produk. Kemudian subkontraktor, bertanggung jawab membangun dan merakit bagian-bagian dari produk atau jasa. Kemudian ada wujud nyata dari produk jasa, itu pengertian dari function and enterprise. Kemudian ada pengertian dari TOGAF ya, di Open Group Architecture Framework atau TOGAF berasal sebagai kerangka kerja umum dan metodologi untuk mengembangkan arsitektur teknis, tetapi berkembang menjadi kerangka arsitektur enterprise dan metode dari versi 8 dan seterusnya. Nah, rekan-rekan bisa pelajari terkait TOGAF ini ya, seperti itu. Nah, ini contoh dari bagan TOGAF ya, atau ilustrasi pembuatan sebuah arsitektur pembuatan sebuah enterprise menggunakan metode TOGAF. Kemudian ada enterprise continuum, ada TOGAF foundation, ada technical RM, kemudian ada standard information, kemudian ada building block information base. Kemudian ada di bagian bawah ada research base, ada di bagian atas integrated information infrastructure, reference model ya. Kemudian di bagian atas ada arsitektur development method. Kemudian ada target arsitektur di bagian atas. Barangkali itu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.